Bratislava, ibu kota Slovakia yang sering terlewatkan turis padahal penuh kejutan. Kota kecil ini menyimpan sejarah panjang, pemandangan indah, dan kuliner unik yang bikin nagih. Yuk kita jelajahi bareng karena Bratislava gak boleh diremehkan. Let's go! Guys, Bratislava dulunya dikenal sebagai Pressburg. Lokasinya strategis di tepi sungai Danube menjadi jalur penting dari abad ke-10. Kota ini pernah menjadi tempat penobatan raja-raja Hongaria dan punya sejarah panjang di bawah kekuasaan Habsburg. Fakta menarik dari Bratislava pernah menjadi ibu kota kerajaan Hongaria pada abad ke-16 sampai ke-18. 11 raja Hongaria dinobatkan di Katedral Saint Martin. Bratislava merupakan bagian dari Austro-Hungaria sebelum merdeka menjadi Slovakia. Kalau nama Slovakia tampaknya nggak asing lagi mungkin ya buat kalian. Tempat wisata wajib yang harus dikunjungi ketika kamu berkesempatan untuk mampir ke Bratislava. Meskipun kecil, Bratislava ini padat banget dan seru, jadi bisa dijelajahi dalam 1-2 hari. Aku waktu ke sana tuh cuma beberapa jam gitu guys, sayang banget ya. Tapi cukup bahagia karena udah sempat mampir ke Bratislava. Apa saja sih yang bisa dilihat? Bratislava Castle, kastil putih besar di atas Bukit Danube. Ini punya museum sejarah nasional. Dan kalau dari sini bisa melihat view ke Austria dan juga Hungaria dari atas. Old Town atau Stairmesto, jalan batu bangunan klasik ini adalah ciri khas dari Old Town. Banyak patung-patung lucu dan yang paling fenomenal adalah Cumil. Ini si orang dari lubang got. Nih patungnya tuh nakal banget guys. Coba ya kayak gini di bawah gitu banyak orang yang foto. Dan itu tuh ngantri loh. Cumil ini tuh pekerja rekonstruksi gitu yang pekerjaannya dulu dia kayak ngebersihin gorong-gorong gitu atau membangun gorong-gorong dan diabadikanlah menjadi patung. Coba ya kalau di Indonesia mungkin hal seperti ini diremehkan gitu ya. Nggak Bratislava namanya kalau nggak bikin sesuatu menjadi fenomenal. Terus banyak juga kafe cantik dan spot foto estetik di sini. Yang ketiga ada Blue Church atau Saint Elizabeth Church. Gereja warna biru pastel ini unik dan instagramable banget. Arsitekturnya gaya Art Nouveau. Yang keempat ada UFO Bridge atau MOS SNP, ini jembatan modern dengan menara berbentuk UFO. Berasa kayak di planet lain gitu loh, dan waktu di sana tuh dapat petang, nah pas banyak kelelawar yang berterbangan di situ. Waduh bagus banget dan sunsetnya itu keren guys di sini. Videonya itu no edit udah bagus banget. Dan kayaknya tuh ngerasa damai gitu loh jalan-jalan di sekitar jembatan sini dan karena itu cukup gede gitu ya dan panjang. Dan di samping kiri kanan tuh banyak restoran gitu guys. Jadi meskipun agak gelap tapi ya rame dan ngerasa kayak aman-aman aja gitu di sini. Dan kalian juga bisa naik ke restoran atas biar bisa melihat 360 derajat kota Bratislava. Karena aku cuma beberapa jam di sana jadi nggak sempet naik guys. So kalau kamu punya kesempatan 1-2 hari di sini, enjoy the view. Yang kelima ada Devin Castle, reruntuhan kastil tua di pinggir tebing sungai Morava. Ini merupakan spot sejarah sekaligus romantis banget.
Nah, kadang-kadang di Old Town ini juga ramai guys, ada kayak bazar, kemudian dan lain sebagainya. Jadi hidup banget gitu ya meskipun malam hari. Dan itu ada banyak banget makanan yang bisa kamu pilih. Jajanan, terus makanan besar itu juga banyak di sini. Apalagi kalau kalian suka banget minum bir, wine dan lain sebagainya di sini lengkap. Tapi hati-hati ya, karena dimanapun juga tempatnya, meskipun di Eropa, tetap jaga tas kalian baik-baik. Jangan sampai nanti kalian nangis karena paspornya hilang atau dompetnya nggak tahu kemana. Well, selanjutnya kita akan bicarakan seputar kuliner khas Bratislava. Setelah jalan-jalan, udah saatnya isi perut dong. Makanan Slovakia tuh comfort food banget loh. Gurih, hangat, dan cocok untuk udara dingin. Tahu sendiri dong kita di Indonesia kan iklim tropis ya. Begitu sampai di Eropa kena angin dikit tuh kayak udah ngerasa wow dingin banget. Brinzov haluski, gnocchi ala Slovakia dari kentang, keju, kambing asin, dan topping bacon. Nah ini adalah makanan nasional mereka. Kalau kalian bisa makan apa aja, maksudnya nggak pilih gitu ya, halal atau haram, boleh banget dicoba. Kapusnika. Ini merupakan sup asam dari asinan kubis dan sosis dan cocok banget dinikmati di musim dingin. Jadi orang Eropa itu suka banget bikin sup karena cukup bisa menangkal kalau mereka terkena flu dan lain sebagainya. Apalagi di musim dingin ya, jadi cocok banget kalau makan sup. Lokse, roti tipis dari kentang, bisa manis atau gurih rasanya, bisa pilih ya. Lebih suka yang mana? Nah, sering disajikan di street food market. Kofola, minuman soda khas Slovakia rasanya herbal seperti campuran Coca-Cola dan jamu. Nah, wajib coba deh kalau di sini dan kalian pengen banget ngerasain makanan lokal. Bratislava ini juga menjadi contoh kota kecil Eropa yang sustainable dan penuh makna sejarah. Jadi di sana tuh di pinggir-pinggir jalan gitu guys, kayak di Indonesia di kota lama gitu ada patung orang. Maksudnya orang itu ngamen tapi jadi patung dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita itu cukup tertipu ya, maksudnya ini orang beneran atau enggak, soalnya mereka pakai baju tentara, pakai baju kayak pekerja bangunan dan lain sebagainya, dan itu sulit dibedakan karena emang bener-bener kayak patung. Bratislava menurutku unik dan boleh kalau kalian ke Eropa mampir aja lah ya, nggak perlu 2 hari juga, boleh beberapa jam, silahkan sesuaikan dengan kantong dan waktu perjalanan. Dan sisi baiknya adalah di sini banyak tempat yang bisa dijelajahi dengan jalan kaki, cocok untuk day trip dari Wina karena cuma 1 jam naik kereta. Enak banget kan kalau di Eropa tuh lengah dikit udah sampai ke negara lain gitu kan. Terus biaya hidup lebih murah dari kota di Eropa Barat. Ini juga termasuk hotel guys. Misalnya ya dengan harga 2,5 juta per malam, hotel di Eropa Barat sama di Eropa Timur termasuk di Bratislava ini beda jauh. Di Eropa Timur itu hotelnya lebih gede-gede, terus makanannya juga lebih murah-murah. Dan lebih nyantai dibanding Eropa Barat. Nah kalau di Eropa Timur ini kebanyakan orang kan suka tripnya itu karena melihat sejarah, kota-kota tua, menikmati pemandangan dan nyobain makanan-makanan gitu. Dan jarang shopping, meskipun ada juga dan kalian juga bisa shopping. Dan di Eropa Timur ini jarang orang belanja seperti di Eropa Barat, meskipun banyak juga tempat-tempat toko branded gitu, cuman kayaknya nggak tahu ya, mungkin iklimnya atau cuaca gitu yang bikin kalau trip ke Eropa Timur tuh kayak sayang gitu ya kalau cuma sekedar belanja, karena pemandangannya itu benar-benar bagus dan kita bisa enjoy hotel dan lain sebagainya yang harganya lebih murah kalau dibanding dengan Eropa Barat.
Kembali ke Slovakia, bahasa resminya ini adalah Slovak, tapi mayoritas mereka paham bahasa Inggris. So don't worry, be happy. Kita bisa kok ngobrol dengan masyarakat lokal dan mereka juga ngerti. Dan mata uang resmi dari negara ini adalah euro, sama ya dengan negara Eropa pada umumnya. Dan transportasinya juga semacam ini guys, seperti transportasi lain di Eropa, dan cukup bersih, rapi, dan bebas macet yang pasti, dan aman. Tapi tetap ya, meskipun aman, waspada itu penting. So guys, menurutku Bratislava itu kecil tapi sangat berkesan. Cocok untuk kamu yang suka suasana tenang, penuh sejarah, tapi nggak terlalu turistik. So, next trip kalau mau ke Eropa, sempetin mampir ke sini ya. Like kalau kamu pengen ke sini dan subscribe untuk trip selanjutnya ke Eropa Timur. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bye bye, happy traveling.